Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Jaya Pambudi dengan nomor NIM 190534646416 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil dari jobsheet 9, yaitu antarmuka mikrokontroler dengan motor DC. Ya, motor DC adalah motor arus searah atau suatu mesin yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus searah menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, di sini kita merangkai sistemnya seperti ini. Saya menggunakan di sini potensiometer terhubung dengan port A bit 0. Dan ini supply 5 volt. Saya menggunakan ini karena ketika saya menggunakan IC 7805 entah kenapa nggak jalan. Terus saya memasang di sini, memasang voltmeter di sini untuk memantau keluaran dari potensio. Kemudian di sebelahnya adalah ada driver motor L293D yang terhubung dengan atmega, yang mana port D0 akan terhubung dengan pin in1 dari L293D. Yang kedua, in2 terhubung dengan port D bit 1 dan pin enable 1 terhubung dengan port D4 atau OCR1B. Kemudian untuk RF and AVCC saya hubungkan ke 5 volt. Di sini VSS juga 5 volt untuk menyuplai tegangan, untuk menyuplai dari kebutuhan IC ini, tegangan IC ini. Terus VS ini adalah untuk menyuplai kelistrikan dari driver motor, yaitu kelistrikan dari motor, yaitu 12 volt. Dan di sini ada motor DC. Di sini ada motor DC. Kemudian di sini ada voltmeter. Saya memasang AC dan DC karena saya dulu nggak tahu yang mana yang betul itu. Kemudian dengan mengikuti jobsheet ini, codingannya jadi timer satunya kita setting ke clock source-nya sistem clock, ini ke 15,625 kHz. Modenya phase correct PWM top dengan 0x00FF, dan out A disconnect dan out B non inverting PWM. Kemudian untuk ADC nya ADC enable tentang, dan kita menggunakan 8 bits. Kemudian volt reference kita menggunakan AVCC dan clocknya 31,250 kHz. Kemudian auto triggernya kita setting ke free running, ya seperti itu. Yang pertama, setelah ini dapat ini, kemudian kita tuliskan ini kepada program utama OCR1B sama dengan 255, port D bit 0 sama dengan 1, dan port D bit 1 sama dengan 0. Ya, saya sudah mengumpulkan semua hex-nya, jadinya videonya bisa lebih singkat. Kita jalankan saja. Ini adalah hasil compilan dari in-nya 0, in1-nya 0, in2-nya 0. Kita pakai 00 dulu karena tabelnya ada 4. Isinya ada 4. Kita jalankan. Jadi ketika program dijalankan, motor tidak bergerak karena meskipun enable 1 sudah diaktifkan, tapi di in 1 dan in 2 dia mendapat logika 0. Jadinya nggak ada perintah untuk berputar. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, port D0-nya 0 dan port D1-nya 1. Dirubah seperti itu. OCR-nya tidak dirubah ya. Kita masukkan hex-nya
Kita run. Yang terjadi adalah bergerak counterclockwise. Karena di sini minus. Jadinya counterclockwise bergerak ke kiri. Dengan tegangannya adalah 11 volt pada O2 dan plus 0,05 volt pada O1. Ya, bergerak ke kiri dengan tegangan hampir 12 volt. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya, port D0 1, port D1 0. Atau dibalik. Kita compile saja. Ini 1, ini 2, 0. Kita oke. Kita masukkan, kita run. Ya, yang terjadi adalah putaran menjadi clockwise atau searah jarum jam. Maka ketika in 1 ini dia mendapat logika 1, berarti out 1-nya dia tegangan 11,5 volt dan in 2-nya mendapat logika 0, jadi dia mendapatkan 0,49 volts DC. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi ketika port D0-nya 1, port D1-nya juga 1. Kita masukkan programnya, klik OK, kita run. Nah, yang terjadi adalah semua ini mendapat inputan logika 1. Namun motornya diam. Loh, karena apa? Karena ini out 1 memberikan 12 volt, out 2 juga memberikan 12 volt. Jadi seperti mengerem, diam di tempat. Seperti yang tadi adalah motor arus searah. Jadinya kalau ada dua arus, ya dia mengerem, tidak bisa bergerak. Mungkin ketika motor ini bergerak terus dikasih inputan satu-satu, maka motor akan berhenti. Terus kita ke tabel yang selanjutnya. Dirubah, jadinya value OCR1B ini akan diubah menjadi tegangan dari potensiometer yang kita hubungkan pada port A0 dan port D bit 0-nya 1 dan port D bit 1-nya 0. Terus ini kita hubungkan dulu, kita masukkan. Oke. Jadi di sini tadi ada tabel 8, 9, 10 dengan tegangan potensinya 0, 2 dan maksimum. Nah, kita coba. Ini adalah dengan tegangan potensio 0. Motor tidak bergerak karena enable satunya ini tidak masuk, tidak. Jadi dia berlogika 0. Jadi kan di sini dia mendapatnya 0 volt. Jadi ya di sini ya dia off begitu. Kemudian ketika dia 2 volt, ini masih 1 volt. Nah, ini sudah 2 volt. Maka motor akan bergerak dengan duty cycle 40. Ini adalah PWM. Ini adalah pengatur duty cycle-nya. Dan kita mendapatkan 7 volt pada out 1 karena in 1-nya berlogika 1, in 2-nya berlogika 0. Jadi out 2 pastinya rendah sekali daripada pin out 1 dan berputar dengan 180 rpm. Nah, kemudian ketika kita max kan, wah, langsung out 1 naik ke 11,4 volt
karena duty cycle-nya 100%, PWM-nya maksimum. Jadinya di OUT1 mendapatkan 11,4 dan di OUT2 mendapatkan 0,54 volt. Motornya berputar sangat cepat, clockwise. Oh, sangat cepat sekali kan? Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya, ke percobaan 12. Ini TCR1B-nya dirubah ke 0x02. Dengan clue motor pasti berhenti. Nah, kita rubah. Saya sudah membuat file hex-nya, jadinya cepat. Ya, kita run. Apa yang terjadi? Maka tidak ada reaksi apapun. Karena CVAVR saya menggunakan perintah dari Jobsi tidak bisa, jadi saya melihat hasil dari teman-teman saya. Oh, itu berarti mengubah di sini, mengubah di out B. Jadi ada 3 pilihan antara disconnect, non-inverting, sama inverting. Nah, ini berarti disconnect. Ya, kalau disconnect pasti nggak bisa apa-apa. Walaupun di sini voltnya berapapun, ya nggak akan terhubung dengan ini, soalnya disconnect. Ya. Kemudian kita ke nomor yang terakhir, yaitu 15A, 15B, dan 15C. TCR-nya dirubah ke ini, 0xC1, yaitu mode inverting. Kita lihat, kita masukkan dulu. Oke, kita run. Saya ke 0 dulu. Kita run. Nah, ketika di sini 0%, duty cycle-nya kita buat menjadi 0%, maka voltnya malah menjadi 11 volt. Dan plus 062, plus 060, bukannya berhenti. Kemudian kita atur ke 2 volt. Berbeda dengan tadi, ini mendapatkan 9 volt. Kemudian ketika kita max-kan, dia malah nggak ada inputan, nggak ada outputan dari OUT1, OUT2, cuma 0,10 semua. Jadinya ini kan terbalik dari percobaan 8910. 8910 potensio semakin naik, terus jadinya outnya semakin besar. Namun nomor 15 ini ketika tekanan potensinya makin tinggi, namun keluarannya tapi malah rendah, karena ini adalah mode inverting, mode dibalik lah. Jadinya yang sebelumnya berbanding lurus, ini berbanding terbalik, seperti itu. Ya, seperti itu. Duty cycle-nya jadi terbalik. Ketika di sini 20% berarti 80%. Ketika potensinya duty cycle mengarah ke 40%, berarti duty cycle-nya 60%. Ya, seperti itu. Ini sudah saya bahas. Oke, terima kasih. Mohon maaf ketika ada salah, ya pasti ada salah. Ada salah kata, kurangan, dan salah kata bahasa, dan mungkin ada gestur yang kurang enak di hati Bapak. Mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.